Em, untuk pertemuan kali ini pembahasan utamanya adalah eh, analisa paper 1. Ini saya sebut paper 1 ya, sebagai memudahkan saya untuk menyebut ya. Analisa paper 1 dalam proses pengembangan perangkat lunak. Jadi paper 1, cakupan atau batasan masalah yang dikerjakan di paper 1 itu posisinya dalam pengembangan perangkat lunak itu seperti apa, gitu ya, atau di mana posisinya. Terus kemudian yang kedua, analisa jenis pengembangan yang seperti itu terhadap penelitian RPL. Konteksnya di sini mungkin kalau yang paling dekat ya, skripsi gitu ya. Bisa nggak sih tugas yang seperti ditugaskan di mata kuliah RPL itu nanti ditarik ke skripsi. Nanti saya berikan kemungkinannya. Terus kemudian yang ketiga, penyampaian topik penyampaian tugas ya dalam topik bisnis proses reengineering. Ini saya bermaksud untuk memberikan tugas sejak awal ya, karena itu nanti ada beberapa minggu memang ya yang dialokasikan untuk pembahasan ini atau topik ini. Nah, dari awal, semakin awal saya sampaikan nanti Anda mau buat apa, itu saya kira nanti semakin banyak waktunya Anda untuk mengerjakan, gitu ya. Dan semakin lebih awal juga Anda punya bayangan, oh kira-kira nanti goalnya atau tujuannya itu membuat yang seperti ini, begitu ya. Oke. Ya, oke. Kita masuk pembahasan yang pertama, ya, paper 1 dalam proses pengembangan perangkat lunak. Saya sudah baca papernya? Ada yang sudah baca? Sudah dong ya pasti ya, masa belum belum dibaca ya? Dari berapa abstrak Mas Ian tadi. Ya, oke. Ya, dalam proses pengembangan perangkat lunak itu kita ingat ada namanya SDLC ya, ada System Development Life Cycle ya, seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini. Di mana SDLC itu diawali dari planning, analisis, design, development, testing, dan maintenance. Ya. Nah, pekerjaan yang ada di paper 1 itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dia tuh pekerjaan planning ya. Dia itu menganalisa kemungkinan-kemungkinan atau bentuk-bentuk sistem yang nantinya mau dia buat itu dianalisa. Ya. Untuk menganalisa sistemnya dia itu mau ditaruh di mana misalkan, itu dia butuh bisnis BPMN ya. Jadi BPMN yang lama misalkan, ya, BPMN lama. Jadi BPMN lama dia buat gambar dulu misalkan ya. Dia buat gambar misalkan bentuknya kan kayak gini ya BPMN ya. Terus juga BPMN yang baru, BPMN yang lama itu posisinya seperti apa, dianalisa, terus dia menawarkan di BPMN yang baru ya, yang baru. Oke. Nah, ini bentuknya sudah beda ini. BPMN lama dan BPMN baru itu dia, kalau Anda amati, bentuknya beda. Ada beberapa komponen di sini yang dia jelaskan di BPMN baru itu ada sistemnya ya. Jadi ada sistem automation, simbolnya itu kayak ada kotak, terus kemudian di sini ada seperti gear, ya seperti gear. Nah itu dia coba tanamkan atau dia coba modelkan dari BPMN lama ini, kalau mau dibuat sistem yang baru, itu sistemnya mau ditaruh di mana gitu ya. Sistemnya mau ditanamkan di mana sehingga eh, punya projection dari sistem yang lama itu nanti kalau ada sistem yang baru itu nanti efisiensinya akan jadi seperti apa sih, akan meningkat seperti apa gitu ya. Itu dia dibedah di paper itu. Nah, keseluruhan paper dia itu hanya menganalisa kemungkinan-kemungkinan yang keuntungan-keuntungan ya, kemungkinan yang terjadi ketika sistemnya itu memang benar-benar dibuat. Itu hanya di fase planning saja gitu ya.
Jadi serangkaian dari awal sampai akhir itu hanya di fase planning saja. Anda kalau baca seksama ya, batasan dia latar belakangnya memang dia jelaskan secara general ya. Latar belakangnya ada ini, dibutuhkan sistem pengelolaan jabatan fungsional terpusat. Ya, karena apa? Proses dupanya dilakukan masih sangat manual dan belum terpusat. Ya, masih mencar-mencar di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Terus tujuannya dia apa? Tujuannya adalah menganalisa perancangan sistem dengan pemodelan BPMN. Jadi dia hanya menganalisa. Padahal solusi yang dia sebutkan itu atau latar belakang yang dia sebutkan itu dibutuhkan sistem pengelolaan jabatan. Kan nggak bisa cuma sekedar dibuat analisis saja. Ya, jadi memang analisa ini sebagai dasar ya, sebagai landasan dari langkah-langkah yang bisa dikembangkan selanjutnya. Jadi ya, yang analisis itu mungkin requirement-nya lebih lengkap seperti apa, requirement dari si komponen kecil ini ya, itu requirement-nya nanti seperti apa, itu nanti ada di proses analisis, terus nanti desainnya, development, dan seterusnya, mengikuti SDLC. Jadi serangkaian paper itu hanya cakupannya pada planning ini saja, gitu ya. Oke, terus kemudian kalau review sedikit di paper tersebut itu ada metodologi yang perlu dipahami. Itu kan ada penggambaran input, proses, output ya. Kalau metodologi yang dia gambarkan itu ada kolom inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Ya. Terus kemudian yang perlu kita lihat dan metodologi seperti ini itu nanti Anda bisa ikuti ya. Itu bagus juga untuk diikuti. Itu kan sebenarnya flowchart saja, cuma dikasih keterangan inputnya apa dan outputnya apa. Kalau flowchart kan hanya memodelkan prosesnya saja. Nah, kalau ada inputnya apa, outputnya apa, itu ya lebih bagus lagi. Banyak informasi yang bisa ditampilkan. Terus kemudian yang dia jelaskan juga dokumentasi. Sumber dia menganalisa seluruh pekerjaan dia, itu dokumentasinya berupa apa? Yang pertama adalah berupa ya dokumen ya, dokumen dokumen dari instansi ya, institusi. Terus kemudian yang kedua ada wawancara ya, jadi ada dari dokumen ada wawancara. Detailnya seperti apa nanti Anda bisa lihat di paper tersebut. Terus juga dari metodologi itu yang bisa dijadikan titik poin ya, itu dia membandingkan atau dia ya membandingkan ya BPMN yang lama itu seperti apa, yang realnya, yang baru itu ya, yang dia sarankan itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang lama itu seperti apa, yang baru itu seperti apa. Dasar-dasarnya dia menyarankan BPN yang baru dia juga sudah jelaskan kenapa kok dia gambar seperti itu. Terus impact-nya apa, itu juga dia sudah jelaskan ya di situ. Jadi di sini titik poinnya pekerjaan yang di paper itu merupakan pekerjaan yang planning ya, pekerjaan planning. Nah sekarang implikasinya jenis-jenis paper seperti itu yang dia itu menganalisa suatu proses terus kemudian bisa diterapkan ya atau bisa dikembangkan lagi untuk langkah-langkah selanjutnya itu kira-kira bagaimana implikasinya. Kalau kita lihat itu di jenis-jenis penelitian RPL, konteksnya di sini kan mungkin skripsi ya. RPL ini kan paling tidak ada dua jenis penelitian ya. Kalau langsung dibagi dua kubu gitu ya. Yang pertama kubu yang dia itu meneliti penelitiannya itu statistik. Statistik itu yang nggak pakai kode, nggak pakai coding. Kalau yang development itu yang dia itu pakai
coding. Ya. Pakai coding di sini nggak mesti dia membuatkan aplikasi utuh ya, nggak membuatkan aplikasi total utuh, nggak mesti. Dia mungkin membuatkan aplikasi untuk menghitungkan cyclomatic complexity, itu ada juga. Teman Anda atau kakak tingkat, mungkin kakak tingkat ya, itu ada yang membuatkan aplikasi untuk penghitungan cyclomatic complexity. Dia yang seperti itu bukan aplikasi-aplikasi yang utuh ya, bukan aplikasi yang utuh, tapi dia aplikasi yang bermanfaat untuk salah satu bagian dalam SDLC gitu ya. Nah, itu boleh juga sebenarnya. Malah manfaatnya malah kelihatan gitu ya. Ketika kita nulis malah ketika nulis paper ya, itu enggak ini ya, malah enggak bingung. Misalkan apa? Permasalahan penelitiannya apa, andilnya atau kontribusinya apa gitu ya. Misalkan ada kontribusi sedikit, itu kita bisa sebutkan. Nah, jenis penelitian paper ini itu jelas kalau misalkan kita lihat dari yang penjelasan slide sebelumnya, itu dia berlaku untuk model-model yang menerapkan SDLC. Ya, SDLC ini nggak hanya di waterfall saja loh ya. Semua model itu kurang lebih juga prinsipnya pakai SDLC juga ya, karena tahapan-tahapannya ya kurang lebih SDLC itu ya. Mau bagaimanapun bentuknya itu juga SDLC ya, ada analisis, terus kemudian ada perancangan, implementasi, dan juga testing. Kurang lebih alurnya akan seperti itu. Nah, untuk berbagai macam model yang pakai SDLC, itu pemodelan yang model seperti itu bisa bermanfaat ya untuk dianalisis di fase analisis. Jadi misalkan seperti ini, Anda mau merancangkan aplikasi untuk suatu institusi misalkan ya, ada suatu institusi mau Anda rancangkan aplikasi misalkan, ini butuh app gitu ya. Nah, untuk menyebut bahwa aplikasi ini memang butuh di proses bisnisnya, ya, itu Anda bisa memodelkan proses bisnisnya yang lama itu pakai BPMN tersebut, terus kemudian Anda modelkan bisnis proses yang baru di mana ada sistem ini. Itu nanti akan bisa meningkatkan atau memotong effortnya sekian persen atau sekian jumlah. Nah, itu Anda bisa buat di situ ya, di fase analisisnya. Ya, ini sebenarnya serupa dengan UML ya. Kalau UML kan pemodelan itu ya mau dipakai di mana saja sebenarnya bisa. Tapi kalau konteks yang kita pelajari atau konteks jenis paper yang satu itu ya dia penggunaannya ada di model-model yang dianalisa ya, model-model SDLC, mau di prototyping bisa, mau di spiral bisa, waterfall bisa. Dimana sebelum Anda running masing-masing model itu ya Anda pasti membutuhkan proses analisis ya. Pasti akan proses analisis. Terutama kalau misalkan Anda kan butuh proposal ya, butuh sampel, itu pasti akan proses analisis. Oke. Nah, implikasinya apa? Kalau kenapa kok saya mengantarkan itu dari sisi penelitian RPL-nya? Ini kan menyangkut mungkin kan Anda ini ya, sekarang sedang mungkin mengerjakan skripsi atau sedang mencari judul-judul untuk skripsi gitu ya. Nah, Anda bisa sandingkan pencarian judul skripsi tersebut itu dengan tugas yang ini gitu ya. Jadi sekali jalan itu Anda bisa 2 tugas, 3 tugas ya. Ya. 2 tugas yang terlaksana ya. Jadi Anda sambil running skripsi yang model-model seperti ini misalkan,
Ya, Anda modelkan bisnis prosesnya dan seterusnya, terus kemudian Anda analisa, terus Anda jalankan sampai terakhir proses terakhir. Nah, itu satu kali jalan kan Anda langsung bisa memenuhi 2 tugas ya. Nah, itu ya tawaran saya atau pikiran saya sebagai alternatif gitu ya. Jadi itu nanti bisa dipertimbangkan ya. Terus kalau saya statistik gimana Pak? Karena kalau yang statistik itu nanti ya melihat case-nya yang biasanya kalau statistik yang best practice-nya yang di skripsi itu kan ya menguji perangkat lunak ya. Jadi seperti pengujian perangkat lunak software measurement gitu ya, atau quality assurance. Nah, dia nggak bisa semuanya diterapkan bisnis proses karena yang diuji itu nggak selalu bisnis proses, kecuali kalau sistem statistik yang dia uji itu yang bisnis proses, ya itu dia bisa satu kali seperti ini ya, seperti penjelasan saya tadi, satu kali tugas itu nanti dua tugas ya, satu kali jalan dua tugas yang terpenuhi. Atau misalkan Anda nanti misalkan ya pengen punya kemungkinan ide skripsi saya atau skripsi saya yang sedang saya kerjakan itu seperti ini Pak, atau kelompok saya itu seperti ini. Saya pengen sekalian nanti mau mengerjakan tugas ini. Itu kira-kira apakah ada kemungkinannya, nanti bisa didiskusikan dengan saya ya. Nanti kelompok Anda misalkan nanti mau appointment diskusi waktu kapan gitu. Itu nanti bisa saja, misalkan tipe-tipe yang seperti ini. Tapi kalau yang tipe development ya kurang lebih bisa saja. Mau perancangannya bagaimana, itu ya bisa Anda mengantarkan latar belakangnya atau mengantarkan analisanya itu dengan bisnis proses yang seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang paling utama ya, tugasnya. Tugas di minggu selanjutnya ya, itu yang pertama temukan institusi sebagai objek untuk dianalisa. Nah ini kan Anda bekerjanya kelompokan ya. Misalkan dalam satu kelompok ada 3 orang, itu kan berarti 3 kali kemungkinan Anda pernah bertemu dengan atau pernah menganalisa suatu institusi. Anda sendiri saja barangkali kalau yang Anda topiknya bidang minatnya RPL itu kan dari awal sampai akhir di berbagai mata kuliah bisa saja ya Anda ditugaskan untuk menganalisa instansi-instansi yang lain gitu ya. Nah, itu kemungkinannya cukup besar, apalagi ini tugasnya berkelompok. Nah, nanti Anda diskusikan kira-kira objeknya apa. Ya, objek yang untuk dianalisa seperti di paper tersebut itu kira-kira apa. Ya, dirundingkan betul-betul dalam 1 minggu ini gitu ya. Terus kemudian nah Anda harus membuat presentasi. Ya, presentasi bagaimana menerapkan metode dalam paper 1 ke dalam objek. Nah, untuk selanjutnya, next step itu hanya latar objek ya, terus kemudian latar belakang dan tujuan, terus kemudian stakeholder-nya yang Anda bisa temui siapa, atau yang Anda sudah bisa pegang, sudah berkenalan, mungkin sudah dapat izin, mungkin itu maksudnya sudah penjajakan, bukan dapat izin ya, sudah penjajakan itu siapa. Terus kemudian dokumen yang tersedia. Dokumen itu juga ya, bisa juga dokumentasi ya, atau data ya, data. Jadi data sebagai dokumentasi Anda itu nanti bentuknya apa? Seperti yang tadi di paper tadi kan ada mungkin ya ya dokumen itu sendiri. Misalkan memang kalau organisasi atau sistem tersebut terstruktur gitu ya. Terus kemudian ada observasi, terus kemudian ada wawancara. Ya, observasi dan wawancara atau cara pengumpulan data yang lain itu Anda bisa kumpulkan.
ya, atau bisa rumuskan dulu dalam satu kelompok tersebut. Terus kemudian yang terakhir adalah presentasi yang dilakukan pada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan ini kan belum semuanya ya, ini belum semuanya, hanya ini saja, objek, latar belakang tujuan, kemudian stakeholder-nya siapa, dokumen yang tersedia, kira-kira apa saja, gitu ya. Minggu depan itu nanti ini dibuat slide, sudah siap dalam bentuk slide untuk Anda presentasi, ya fotonya, lokasinya misalkan, terus kemudian ya komponen-komponen yang perlu dijelaskan yang lain itu bisa berupa visual, bisa berupa ya apa saja yang itu bisa ketika saya melihat presentasinya itu nanti langsung paham, oh yang mau Anda buat itu seperti apa, seperti ini gitu ya. Oke. Presentasi dilakukan minggu depan. Nah, ini merupakan tugas yang Anda perlu lakukan di minggu depan.